guys, nah kali ini kita masuk ke yang kalian tunggu-tunggu ya guys ya. Ini rambutnya bekas warna, terus ini kemarin ditimpa-timpa sama dia warnanya warna grey ya, tapi tanpa bleaching. Tapi yang di bawahnya ini aku nggak tahu latar belakang dia rambutnya seperti apa, smoothingnya seperti apa. Jadi aku perdana ya guys untuk pegang rambut ini. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya guys. Jadi kita tengoklah dulu kondisi rambutnya ini besar-besar helainya guys. Ini dia ya. Nah, kita pastikan sebelum kita masuk ke pengolesan obat, kita apalagi kalau kondisinya ini warna ya, dia sangat sensitif dengan obat step 1. Jadi kita hanya mengoleskan obat sebatas yang tumbuh aja ya. Sebatas yang tumbuh itu sampai mana? Sebatas tumbuh itu kita harus jeli ya, harus jeli. Kadang-kadang kita memang agak dilema untuk mengetahui jenis-jenis rambut yang seperti ini. Biasanya dia sampai di sini ya. Sampai yang di melengkung ini, yang melengkung. Jadi kita harus jeli di sini ya. Kadang-kadang kita memang susah untuk meraba ya. Jadi sebelum aku pengolesan obat step 1 aku mau cuci dulu ya dengan menggunakan conditioner ya. Jadi aku mau menggunakan obat yang Sinergia dulu ya guys. Perdana aku menggunakan obat ini. Sebenarnya hati kedak dikduk karena belum pernah guys. Nah, jadi kita saksikan sama-sama. Oke guys, thank you. Oke, jadi kita lanjut ke pengolesan obat ya kak ya. Nih, udah aku cuci dengan menggunakan conditioner. Jadi aku menggunakan obatnya itu kondisi basah sayangku ya. Jadi kondisi basah itu jauh lebih bagus dibandingkan kondisi kering. Ini aku semprot dulu antifreeze-nya ya guys. Antifreeze apa aja boleh ya. Kalau kalian tanya antifreeze apa yang bagus kak, CBD pun bagus, semua bagus sayangku. Nah, jadi aku semprot dulu karena ini harus hati-hati. Ya, kalau kalian ragu jangan kerjakan ya. Tapi kalau kalian nggak ragu, tenangkan hati kalian. Jadi ini udah aku kasih tahu tadi di awal bahwasanya rambutnya itu sebatas yang tumbuh ya. Jangan lagi kalian tanya terus bawahnya kayak mana Kak Sandra. Udah aku bilang berapa kali ya kakak-kakak cantikku. Kalau bagian bawah itu aku tidak kasih masker dan tidak kasih apa-apa. Dan itu udah lama aku terapkan saudaraku ya. Boleh dikasih masker tergantung kalian. Tapi kita harus jelaskan sama customer kita gitu ya. Jadi aku kasih obatnya ini dulu ya guys. Ini obatnya aku takut guys. Soalnya katanya ini agak keras. Ya agak keras, gak boleh kebanyakan. Memang betul loh sayang. Memang berbulu rambutnya. Padahal pasnya 30 menit ku pakai. 30 menit kondisi basah berbulu. Berarti dia keras. Kalau gak berbulu berarti gak keras gitu. Ya kalau kalian mau lihat rambut, cara mengetahui obat yang keras. 1, dia itu begitu kita cuci walaupun 30 menit berbulu dan mengaret. Itulah kalau obatnya keras. Tapi kalau nggak obatnya keras itu, dia mau 1 jam pun kalian bikin dia nggak berbulu berarti nggak keras. Ya, kayak gitu cara mau mengetahui rambut dan obat yang keras gitu. Oke teman-teman semuanya, setelah aku selesai nanti aplikasikan obatnya ini, baru aku smoothing 2 jari. Perhatikan kalian benar-benar ya kakakku. Ini benar-benar dasarnya aku kasih tahu sama kalian supaya kalian gak bingung-bingung lagi sayang-sayangku. Ya ingat sebatas tumbuh. Pastikan bagian yang lurus jangan kena obat ya sayang-sayangku. Jangan kalian jugul. Jangan kalian bikin lagi obat sensitif di bawah, obat yang normal di bawah. Udah gosong kalian cari-cari lah mungkin ya kan perbaikan smoothing gagal. Nah ya, jangan dulu ya. Kalau kalian belum terbiasa pakai obat kayak gini, kalian latihan menggunakan conditioner ya. Kalian latihan supaya lebih cepat ya, harus kayak gitu ya sayang-sayangku. Kalau mau kalian cepat, kalian latihan pengolesan obat menggunakan conditioner gitu. Mencatok pun kayak gitu ya, supaya terbiasa, biar bisa kalian banyak-banyak dapat job ya. Aku pun kayak gitu ya, menggunakan conditioner aku bikin belajar. Supaya apa? Supaya nggak ini gitu loh. Jadi begitu kita sampai ke pegang orang kita nggak kaget. Nah kalau kita langsung pegang orang kasih pengolesan obat lah, pencatokan, nanti kita blank juga loh. Ya kakak-kakak yang cantik dan manis hati, seperti itu ya sayang-sayangku. Jadi ini aku perdana pakai yang ini, agak-agak takut. Taunya kalian penyebab rambut gagal smoothing itu 1, agak-agak takut rusak, takut kurus, takut gagal. Akhirnya gagal. Ya, jadi jangan kalian dilema. Aduh, gimana ya? Bagus nanti nggak rusak nanti ya. Jangan. 1 lagi suhu. Kalau kalian ganti-ganti kalian pasti beleng.
Kalau udah nyaman kalian menggunakan 200, tetap kalian pertahankan 200. Kalau udah nyaman kalian catok kalian suhunya 180, tetap pertahankan. Tapi kalau nggak matang rambut kalian bikin 180, nggak matang juga 200, berarti naikkan lagi. Kayak gitu ya. Karena suhu catok pun mempengaruhi kegagalan rambut. Ya, suhu catok pun sangat mempengaruhi. Aku ya baby itu 220 itu kalau aku turunkan dia nggak jadi. Ya, itu udah pelan loh. Ya seperti itu lambat nyatoknya ya kakak-kakak ya, seperti itu. Jadi jangan kalian nanti nggak jadi kak gara-gara apa, perhatikan suhu catok. Udah kalian pakai resisten tetap jadi gagal, berarti suhu catoknya. Jangan terlalu cepat-cepat kali, lambatkan ya. Oke kakak-kakak yang cantik dan menjelita hati, baik-baik semua kalian ya, harus diperhatikan, jangan sampai gosong ya. Nah, banyak kali pertanyaan setiap hari ke aku gitu kan. Aku bukan nggak mau balas, mau siapapun kalian pasti aku ladenin selagi masih ada waktuku ya. Nah, jadi perhatikan aja ya kakak-kakak, jangan di skip. Begitu dikasih tahu udah di skipkan. Kalian tengok tangan itu kayak mana aku bikin. Nah, kalau kalian pintar-pintar menginti-intinya itu bisa juga. Ada beberapa orang yang udah bisa berhasil dari smoothingku. Aku sering live di TikTok, aku sering di YouTube gitu kan. Banyak yang udah bisa ya. Jadi jangan langsung nggak bisanya aku gitu. Bisa, asal kita sering latihan aja, sering lihat, nonton. Join kalian di liveku Sandra Sipangkar TikTokku ya. Ingat Sandra Sipangkar itu nama TikTokku. Ada 2 itu kak, tapi yang aktif itu Sandra Sipangkar 87. Karena kemarin udah diblokir live-nya. Banyak juga di situ penontonku. Kalau kalian mau nonton boleh kalian tonton ya. Kalian tanya-tanya tentang catok di situ biar cepat-cepat kalian pintar. Jangan malas-malas belajar ya. Aku aja seterusnya aku belajar, terus latihan. Nah, udah sampai di sini ya. Kalian perhatikan ini pengolesan obatku sampai di bekas tumbuh lepaskan, Jangan kena bagian yang lurus ya. Kalau kena kayak mana Kak Sandra, cross atau gosong. Apa itu overdosis? Nah, kayak mana lo overdosis kan? Nah, udah itu nanti setelah itu kalian udah selesai semua pengaplikasian obatnya, langsung tidak dikasih jeda ya. Langsung ulang dari bawah smoothing 2 jari. Aku kasih tahu lah sekarang juga ya. Buat para pemula, fungsi smoothing 2 jari adalah untuk meratakan obat, atau setidaknya adalah yang menumpuk biar rata, ada yang kurang biar rata. Itunya fungsinya. Ya jangan kalau udah ngarek-ngarek kalian sisir terus, kalian tambah lagi obatnya kalian. Jangan ya. Aku sarankan buat kalian pemula, kalau udah keburu dia ngarek-ngarek susah kali disisir. Kalau udah susah disisir jangan kalian paksa lagi ya. Dulu aku pernah kayak gitu. Udah susah disisir, aku paksa lagi, ngarek-ngarek, lengket lagi. Apalagi kalau banyak-banyak dikasih obatnya, udahlah itu. Ngaret dia nanti, ngaret-ngaret, tarik-tarikan lah rambut sama sisir itu. Jangan ya, pokoknya harus hati-hati kalian untuk pengolesan obat step 1. Kalau kurang tambah lagi dikit, jangan banyak-banyak kali. Bukan aku nggak bisa banyak, bisa. Cuman itu aja udah berbulu rambutnya loh. Iya berbulu rambutnya. Ya, apalagi kalau obatnya keras, langsung nampaknya dia keras, ngaret dia. Ya, jadi kalau smoothing 2 jari itu jangan sampai ngaret ya kakak-kakak ya. Kalau bisa kalian sampai di situ langsung smoothing 2 jari. Nah, dah itu nanti kalian setelah udah selesai smoothing 2 jari kayak gini, langsunglah kalian lagi diamkan. Jangan kalian ganggu-ganggu lagi dia. Biarkan aja di situ 30 menit langsung cuci ya. Kalau kayak gini kayaknya obatnya keras, itu kan keras. Enggak sampai 30 menit kalau rambut rusak. Dia hanya sekitar 25 menit udah mantap ya. Kalau CBD 30 menit, kalau Inaura 45 menit baru mantap. Soalnya kurang, tergantung kekerasan rambutnya juga, tergantung kekerasan ininya juga ya, obatnya. Jadi nggak semua obat itu keras dan nggak semua obat itu bikin rusak. Tergantung cara kalian juga mengaplikasikannya ya. Hati-hati, bedanya belajar beda praktek ya. Jangan sampai nanti udah praktek blank gosong marah-marah orangnya ya. Hati-hati, ingat, kembali kalian ingat bagian yang lurus jangan kena sentuh sama step 1. Ada lagi pertanyaan bilang kayak gini, Kak Sandra smoothingku gagal, kayak mana kalau ku ulang dengan step 2? Oke. Step 2 itu fungsinya bukan meluruskan ya saudaraku.
Step 2 fungsinya hanya menetralkan, dan menetralkan itu satu melembutkan. Nggak bisa itu meluruskan. Kalau udah gagal kakak pengolesan di obat, gagal kakak di pencatokan step 1, step 2 nggak bisa diluruskan lagi. Walau kakak bikin pun 30 menit obat step 2 itu nggak bakal lurus itu. Ya makanya intinya di step 1. Kalau step 1 kalian udah berhasil, step 2 nggak kalian catok pun bisa. Ya, kayak gitu. Intinya di step 1 ya kakak-kakakku ya. Jangan kalian bilang lagi, Kak Sandra kalau ngulang step 2 kayak mana. Kalau kalian mau ngulang smoothing, kalian bukan tetap mengulang smoothing itu dari obat step 1 ya. Ingat. Nah, ada lah yang bilang kayak gini, Kak Sandra kayak mana kalau obat step 1-nya Inaura, step 2-nya yang Makarijo? Boleh. Enggak pengaruh ya. Nah, aku merekomendasikan obat step 2 yang bagus itu NR yang warna biru. Itu bagus ya kalau rambut kalian rusak, kering. Itu bagus juga, memang menetralkan. Ada juga obat step 2 gak panas. Jangan kalian pakai itu. Udah aku pakai kemarin. Kok jadi panas gitu. Akhirnya rambut itu rusak ya kan. Padahal kita dinginkan ya pakai air dryer. Ya, jadi ini kalian tengok, ini udah sampai di bekas tumbuk, aku lepaskan tanganku. Lepaskan langsung. Jangan ada yang menumpuk di perbatasannya, itu rusak nanti rambut. Pokoknya jangan ada yang menumpuk obatnya, jangan kena kulit kepala. Ya. Oke, jadi setelah udah selesai ini aku smoothing 2 jari ini, aku langsung tinggalkan aja deh. Kalau kalian mau kasih masker di bawah boleh, tapi jangan sisir yang sama ya, biar kena lah sikit-sikit obatnya kalian bikin kan. Nah, ini aja udah kering dia kurus nih. Nah, padahal hati-hatinya aku ya kan. Nah, jadi kayak gitulah ya. Setelah udah 30 menit nanti hitung dari pengolesan, setelah udah selesai ya. Setelah udah selesai, ini aku tinggal sedikit lagi. Di sini memang aku kasih masker sedikit, tapi nggak pengaruh weh. Tetap aja kering dia. Intinya harus semangat kalian belajar, semangat kalian terus, pokoknya semangat lah, udah. Nah, oke, kalian diamkanlah selama 30 menit. Udah selesai kalian diamkan 3 menit, cuci. Tidak menggunakan conditioner ya. Cuci bilas sampai bersih. Kalau dibikin pakai conditioner agak susah dicatok. Agak susah dicatok. Jadi nggak aku bikin lagi kayak gitu. Oke, nah jadi ini kalian pastikan semuanya baik-baik saja. Untuk suhu catok aku menggunakan 220 ya kakak-kakak. Tidak aku ganti-ganti ya. Tapi pelan-pelan aja nyatoknya, lambat. Jangan terlalu cepat ya. Nah, seperti itu ya. Untuk pencatokannya aku tidak ada ambil video sayang-sayangku karena anakku sudah merepet ya. Jadi inilah dulu pembahasan kita. Semoga kalian sukses. Semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah aku sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati.